People, balik lagi sama Suci Avandi pagi hari ini di program Semangat Pagi ya. Namun ada yang berbeda nih Pak Suram People di pagi hari ini. Mungkin bagi Pak Suram People yang sudah melihat sosial media kita udah tahu nih bahwasanya di jam 9 kita bakalan ngobrol tentang program baru dari BPJS Kesehatan, yaitu program rehab. Dalam hal ini Pak Suram People sudah hadir bersama kita Bapak Dodit Rusdianto di Suara Pasuruan. Kita sapa dulu ya Pak Dodit. Halo Pak Dodit, apa kabar? Halo, kabar baik Mbak Suci. Semoga sehat selalu Pak Dodit nih. Sama-sama. Ini datang ke sini Pak Suram People, Pak Dodit nih udah semangat loh untuk memberikan materi sama Pak Suram People nih. Ini ada solusi yang menarik untuk kita ketahui bersama tentang program rehab dari BPJS Kesehatan yang tentunya ini tadi Pak Dodit Suci dari semalam udah nge-up nih flyernya di sosial media dan di WhatsApp, di Instagram dan di sosial medianya Suara Pasuruan. Dan ini orang-orang banyak yang tertarik. Baik. Ini banyak yang tanya, aku pengen tanya dong. Udah ada beberapa pertanyaan juga yang sudah Suci kantongin yang nantinya akan Suci tanyakan kepada Bapak nih. Baik. Oke Pak Dodit, hari ini pastinya ada yang bakalan kita obrolin ya, termasuk topik pertama ini yaitu topiknya nih menarik Pak Suram People. Punya tunggakan iuran JKN, program rehab solusinya. Bagus sekali. Iya. Ini program rehab nih gimana sih Pak Dodit maksudnya? Baik, terima kasih sebelumnya. Saya sapa dulu ya. Sapa dulu. Ya, selamat pagi Pasuruan People. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak Suci. Jadi untuk yang program rehab ini sebenarnya ini sudah ada mulai sejak lama Mbak Suci. Gitu. Nah, apa sih program rehab itu? Rehab itu kan pasti kan singkatan yang memiliki makna ya gitu. Program pembayaran bertahap ya, di mana ini dikhususkan untuk bagi peserta-peserta atau peserta khususnya peserta PBBU atau peserta mandiri, jika mana ada tunggakan iuran untuk yang BPJS Kesehatan ini kami kasihkan untuk solusinya. Bagaimana sih cara untuk membayarnya, apakah bisa dicicil atau diangsur, apakah ada administrasinya atau mungkin ada kemudahan lain supaya bagaimana registrasinya, saya nggak bisa datang di waktu itu, kemudian apa yang perlu saya tawarkan gitu Pak Suci. Pastinya ada alasan nih Pak, kenapa kok BPJS Kesehatan ini tiba-tiba membuat program baru, program rehab ini. Pastinya di belakang nih ada sebab akibat nih, akhirnya punya inovasi baru. Wah, kayaknya BPJS harus memberikan pelayanannya lebih mempermudah lagi nih bagi masyarakat. Mungkin bisa diceritakan ya Pak Dodit ya? Baik, mungkin program rehab ini sebetulnya sudah mulai ada di tahun 2021 ya Mbak Suci. Di mana di tahun 2021 ini kan kita kan dulu kena musibah ya, ada pandemi dan lain-lain. Dari pandemi itu otomatis kan kesulitan untuk melakukan pembayaran iuran dengan tunggakan yang begitu banyak. Nah, kami ngasihkan solusi ya. Yang kedua, dari akibat pandemi tersebut otomatis keaktifan kepesertaan bagi peserta yang mau menggunakan ini kan harus melunasi dulu. Nah, kalau melunasinya tidak ada program rehab ini, dia kan harus membayar sekali. Muncullah program ini. Ya, yang berikutnya, kenapa sih kok ini muncul? Karena kami lihat itu ada peserta menunggak yang kategorinya tinggi, itu start dimulai tunggakan 3-4 bulan. Itu sangat tinggi sekali Mbak Suci. Jadi mumpung ini tunggakannya tidak begitu banyak, terus kita lakukan atau kita ngasih solusi untuk program rehab ini gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan program rehab ini juga bisa ada tunggakan lebih dari 1 tahun, tidak ada kemungkinan untuk bisa melakukan program rehab ini. Seperti itu Mbak Suci. Iya, mengingatkan waktu pandemi itu Pak, ekonomi masyarakat kita juga turun ya. Jadi boro-boro mau bayar BPJS sih kayaknya. Kemarin di pandemi kayaknya yang penting bisa makan aja udah alhamdulillah, syukur-syukur. Nah, alhamdulillah nih Pak Suram People, BPJS Kesehatan punya program rehab ini yang sebelum rehab ini ada program lagi ya Pak? Ya. Dulu sebelum ada rehab ini kita ada namanya relaksasi. Kita perbaiki lagi, tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi peserta BPJS Kesehatan. Kami munculkan program rehab itu bersandingan dengan aplikasi mobil JKN untuk memudahkan gitu Mbak Suci. Untuk persentase peserta JKN yang nunggak sampai hari ini nih apakah banyak banget ya Pak?
Banyak ya maksudnya. Banyak ya. Banyak sekali. Banyak sekali ini. Banyak sekali. Makanya ini juga alasan dibalik Betul. program rehab ini Keaktifan juga. pesertanya tadi. Ya. Nah, program ini pastinya akan mempermudah. Semudah apa sih Pak? Boleh diceritain dong? Baik, kita spill sedikit ya, Mbak. Oke, kita spill dikit-dikit. Betul, jadi gini, Pasuruan People perlu diketahui, jadi program rehab ini sangatlah mudah. Apa sih syarat dan ketentuannya? Jadi syarat ketentuannya yang pastinya harus ada tunggakan, Mbak Suci. Ya, kalau nggak ada tunggakan, nggak perlu, boleh, nggak gitu usah. ya, nggak perlu. Gak usah memperribet. Tapi kalau ada orang yang Betul. bilang kalau ada yang ribet, kenapa cari yang mudah? Oh, Itu gitu. maksudnya. Baik, jadi jika mana ada tunggakan iuran, yang pasti tunggakan iuran itu di program rehab ini bisa terakomodir kalau tunggakan iuran mulai 4 bulan menunggak. Oke. Gitu. Kalau 3 masih belum bisa Masih ya? masih Oke. belum bisa. Jadi apa sih persyaratan untuk mengikuti untuk program rehab ini? Itu ada beberapa kanal yang kita memudahkan untuk pendaftaran. Pertama bisa dilakukan melalui mobil JKN. Nah, ini peserta BPJS Kesehatan sebenarnya banyak nih yang punya aplikasi mobil JKN ya, Mbak Suci. Di situ ada program rehab. Nanti bisa dilakukan registrasi di situ. Nah, setelah itu ada kita care center 165. Jadi bisa telepon. Itu bisa juga untuk pendaftaran program rehab ini. Terus yang berikutnya adalah bisa mendatangi kantor BPJS tempat yang dimudahkan. Silakan, kami akan bantu program rehab tersebut. Syarat dan ketentuannya apa sih gitu ya? Syarat dan ketentuannya cukup akses rehab tadi. Kami contohkan ada di mobil JKN. Oke. Jadi jika mana ada peserta yang punya tunggakan mulai 4 bulan sampai seterusnya, boleh kok mengikuti rehab ini. Yang pasti akses mobil JKN tersebut. Setelah itu kan sudah mengetahui nih Mbak Suci tunggakannya berapa gitu. Oke. Karena kita tagline-nya adalah rencana pembayaran bertahap. Jadi bisa peserta ini melakukan pembayaran berapa kali yang dia inginkan. Jadi di mobil JKN tersebut sudah mengetahui. Jadi saya menginginkan 3 kali pembayaran atas pembayaran tersebut gitu. Jadi nanti simulasinya akan muncul Mbak Suci. Oke. Simulasinya akan muncul setelah sesuai dengan keinginan peserta. Terus registrasi itu selesai, save, bisa dibayarkan 1 jam setelah itu. Oh, gitu. Ya, 1 jam setelah itu. Bagaimana cara pembayarannya? Sama persis seperti pembayaran BPJS Kesehatan pada umumnya. Ya bisa pakai e-wallet juga gitu ya Pak ya? E-wallet bisa, mobile banking bisa, atau mungkin datang ke merchant-merchant Indomaret, Alfamart dan lain-lain ya Pak. Kantor pos Wah, itu boleh. itu mempermudah kita. Baik, Jadi gitu. nggak usah perlu datang ke kantor. Nggak perlu, Kalau nggak punya perlu. aplikasi JKN Kalau ya, Pak. punya aplikasi Nah, mobil JKN. tadi Bapak kan udah bilang nih, kalau misalkan udah ada simulasi nih, nanti kita bisa bayarnya berapa, cicilannya berapa. Berarti Betul. kalau saya menangkap nih Pak, sama Iya. halnya kayak pay letter gitu ya. Ya, sama ya itu Di ya. e-commerce gitu ya. Betul, Nah, ya, kan kemarin biasanya seperti itu. biasanya kan ada nih kita mau bayarnya berapa kali? 6 bulan kah? 1 tahun kah? Atau Pengguna ya. Iya. Ketahuan. Iya. Sama persis gitu. Iya. Oke. Jadi mungkin ini bisa jadi gambaran lah bagi Pasuruan Ya, People nih. benar. Mungkin yang udah biasa menggunakan pay letter ini nggak jauh sama itu ya Pak ya. Nggak jauh seperti itu. Jadi nanti udah kelihatan tuh, oh mana sih yang mempermudah Pasuruan People, itu aja yang dipilih. Betul, gitu ya. betul. Ha. Nah ini untuk pembayarannya bisa berapa bulan nih Pak? Ada pilihan berapa Betul. bulan? Jadi kita memberikan simulasi atau pilihan kepada peserta, khususnya Pasuruan People ya, Mbak Suci, itu bisa maksimal 12 kali. Oke. Nah, sangat fleksibel sekali ya, 12 kali ya. 12 kali cicilan atau 12 kali angsuran. Itu bisa dipilih. Silakan peserta bisa menyesuaikan berapa sih tunggakan per bulannya untuk mencicilnya yang sesuai dengan kantong atau yang sesuai dengan kebutuhan. Benar. Seperti itu. Supaya tujuannya adalah keaktifan peserta supaya bisa segera aktif dan bisa sebagai pola menjaga-jaga. Jadi BPJS Kesehatan ini adalah salah satu wadah untuk menjaga-jaga kalau misalnya membutuhkan pelayanan kesehatan. Seperti itu maksudnya. Oke, ini kan udah bisa bayar online nih Pak.
Ya. Yang dikhawatirkan masyarakat biasanya ada pinnya nggak ya? Soalnya kalau perempuan nih Gitu Pak ya, ya. ada ongkir 2.000 aja balik kanan. Dihitung ya. Iya. Ini kita balik cari toko yang lain loh. Begitu ya. Kira-kira ada adminnya nggak coba? Kalau untuk registrasi program rehab tersebut baik di 3 kanal yang saya sebutkan tadi, sama sekali tidak ada administrasi. Ya, itu perlu dicatat. Itu perlu digarisbawahi. Ya, tidak ada administrasi. Jadi silakan fokus terhadap tunggakan dari peserta sendiri. Nah, di situ. Terus kalau untuk pembayarannya juga kita beri kemudahan ya, bisa melakukan pembayaran seperti pembayaran BPJS yang sehari-hari bisa dilakukan seperti itu. Lalu setelah admin, kira-kira ada dendanya nggak Pak? Kan udah nunggak lama nih, banyak nih. Benar, Takutnya orang-orang untuk ngurus ini yang dikhawatirkan adalah ada Denda ya? dendanya nggak ya Oke. kira-kira? Baik. Kalau ngobrol masalah denda, berarti ini kan ada kebutuhan nih peserta mau memakai fasilitas BPJS Kesehatan. Betul ya Mbak Suki? Betul. Andai kata misalnya nggak pakai kan pastinya membayar rutin nih Iya. para pasuruan people nih gitu. Baik, denda itu memang masih ada. Jadi namanya yang di kita adalah denda pelayanan. Denda pelayanan jika mana peserta itu mau menggunakan fasilitas rawat inap di rumah sakit atau di vaskes kami, itu kami munculkan denda pelayanan Mbak Suci. Oh, gitu. Ya, jadi yang menghitung untuk denda pelayanan adalah nanti dari perhitungan tarif yang ditentukan atau yang ditetapkan secara diagnosa di rumah sakit. Itu ada, masih Oke, ada. masih ada. Karena apa kok muncul denda ini? Denda ini adalah istilahnya bentuk bukan punishment ya, cuman bentuk istilah teguran gitu ya. Supaya kedepannya, yuk kita lebih mementingkan penjagaan atau pencegahan atau mungkin yang dibutuhkan untuk resiko ya. Pelayanan kesehatan supaya nggak ada denda dan lain-lain, kita mengangsur atau mengiur dengan kemudahan yang BPJS tawarkan. Masih ada denda pelayanan untuk itu. Kalau untuk rawat jalan nggak ada denda. Nggak ada denda. Ya, Oke. yang pasti pelayanan dari program rehab ini jika mana mau menggunakan harus dilunasi dulu atau harus lunas dulu Mbak Harus Suci. lunas gitu. dulu ya. Ya. Nah, kalau misalkan kita ada rezeki lebih nih Pak, Ya. sama kayak paylater lah ya. Oke. Kembali lagi sama cicilan. Ini Ya. kan biasanya kalau punya rezeki lebih, boleh nggak sih kalau misalkan kita lunasi sebelum jatuh tempo itu tadi? Boleh sekali. Jadi di aplikasi mobile JKN kami masuk di fitur program rehab. Di situ ada menu pelunasan. Oke. Nah, jadi misal nih ada pasuruan people yang dia sudah existing ikut program rehab nih, karena kan ini sangat membantu sekali ya. Jadi pada waktu dia misal memilihkan untuk cicilan atau pembayaran tunggakan itu 5 kali, tiba-tiba kok ada rezeki nih, gitu ada rezeki di angsuran ketiga, itu bisa Mbak Suci untuk melakukan pelunasan. Caranya adalah langsung masuk ke menu mobile JKN di rehab, pilih klik menu pelunasan. 1 jam setelah itu dibayarkan data aktif. Oke. Ya, data langsung aktif seperti Mudah itu. sekali. Tidak ada admin tentunya. Ini yang membuat kita bahagia. Betul, betul. Nah Pak, ini kan tadi kita udah membahas tentang cara daftar melalui aplikasi JKN ya. Ya. Kalau misalkan ada nih masyarakat kita yang masih belum paham sama smartphone, itu kira-kira untuk ngikutin program rehab ini, Baik. itu gimana? Kan bisa datang ke kantor tuh. Untuk pembayarannya dan lain sebagainya itu bagaimana? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus ya gitu ya. Jadi memang ada sisi yang dimana peserta masih belum mengenal, aware ya terhadap benar. smartphone dan lain-lain. Jadi gini Pak Suci, dari 3 kanal tersebut itu bisa dilakukan. Jadi kita pilih yaitu care center, bisa telepon ke 165. Di situ akan dilayani bagaimana untuk registrasi program rehab. Atau mungkin bisa dilakukan datang ke kantor-kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nah, kami juga masih membuka pelayanan atau membantu peserta untuk melakukan regis. Ada tambahan satu lagi Mbak Suci, di situ kita ada namanya BPJS Keliling. Oke. Ya, BPJS Keliling ini salah satu program BPJS Kesehatan, khususnya kantor cabang Pasuruan kami. Itu kami ada
mendatangi tempat-tempat publik atau tempat-tempat yang masyarakat banyak ya, tapi terjadwal. Oke. Ya, di situ bisa dilakukan atau bisa mendaftar program rehab tersebut melalui teman-teman di BPJS Keliling gitu. Sangat mudah ya Mbak Suci. Sangat mudah. Baik, gitu. Nah, lalu untuk pembayarannya masih bisa harus ke lokasi-lokasi itu tadi? Tidak, kalau pembayaran tentunya seperti pembayaran BPJS Kesehatan biasa, bisa melakukan di tempat-tempat atau merchant-merchant yang sudah tersedia. Sudah tersedia, Oke. bisa melalui online ataupun offline gitu. Iya, jadi Ya. nanti untuk Pasuruan People yang barangkali orang tuanya yang masih belum aware sama Ya. kurang kenal ya sama sosial media, nanti tolong dong dibantu Nah, gitu bisa ya. dibantu untuk Bisa itu. dibantu, dan sepertinya kali ini di Kabupaten Pasuruan udah pada banyak kenal sih Pak ya. Ya. Walaupun mungkin orang tuanya nggak kenal, tapi anak-anaknya, Putra-putrinya. tetangganya, putra-putrinya tuh ya udah Betul. paham sih. Nanti untuk pembayarannya tolonglah dibantu gitu. Ya, boleh sekali. Oke, ada pertanyaan lagi Pak. Kalau misal masuk ke perusahaan nih atau ke segmen lain, apakah masih boleh nih ikut program rehab ini? Wah, ini juga ya pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih. Gitu Boleh ya. nggak kira-kira ya? Kalau dilihat dari sisi pertanyaan, ini kan berarti perubahan segmen peserta kepesertaan BPJS Kesehatan ini sangat cepat ya, Iya. Mbak Suci, ya. Dari peserta PPPU atau peserta mandiri bisa beralih ke perusahaan atau bisa beralih mungkin ke ASN dan lain-lain ya. Tidak menutup kemungkinan pada waktu peserta PPPU ini dia memiliki tunggakan. Nah, iya. Nah, terus dia dialihkan nih ke perusahaan atau mungkin ke segmen lain. Apakah masih berhak mengikuti? Jawabannya masih, Pak Suci. Oh gitu. Ya, jadi masih berhak mengikuti program rehab ini dengan cara mengakses cara yang seperti saya bicarakan tadi. Jadi tidak ada pengecualian. Harus dilunasi dulu. Ya, harus dilunasi dulu menggunakan rehab. Betul. Ya, syukur-syukur langsung lunas ya, Mbak. Nah, Ya, itu. kan mumpung sekarang kan udah CPNS kan lagi dibuka, Oh, PPK kan iya, lagi dibuka. iya, Siapa betul. tahu kan warga Pasuruan abis ini Iya. banyak yang beralih nih, Pak. Beralih, baik. Apalagi di sini kan kawasan industri ya, Mbak Betul. Suci ya, gitu. Kawasan Dan- industri. Jadi mungkin teman-teman atau Pasuruan people sangat aware sekali ya nih dengan kepesertaan BPJS-nya seperti itu. Iya, jadi nanti bisa dilunasi dulu, baru nanti bisa. Sebenarnya beralih pada waktu dia beralih, dia di segmen lain baru mengikuti ini masih bisa. Oh, masih bisa gitu ya? Masih bisa. Oke, sangat dipermudah Iya, Pasuruan people. sangat dipermudah, betul. Oke, sepertinya nih Pak, pertanyaan yang datang di saya ini sudah Bapak jawab semuanya. Jadi nanti kalau misalkan Pasuruan people masih ada yang tanya nih, Ya. saya bisa bantu jawab aja. Ini Silakan. pertanyaannya sama aja sih sebenarnya. Nah, terus kemudian untuk masyarakat kita sendiri Pak, apakah mereka sudah pada paham nih sama program rehab? Udah banyak yang paham atau masih kurang nih sebenarnya? Baik, karena program rehab ini kan kita sudah jalan di start di tahun 2021 ya, ke sini sekitar 4 tahunan ya Mbak berjalan ya. Terus ditambah lagi kita juga sering mensosialisasikan melalui media, sarana-sarana online seperti ini juga, apalagi ditambah lagi dengan teman-teman BPJS Keliling. Terus ditambah lagi di setiap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, kami kan juga ada pengaduan, ada BPJS 1. Pastinya hal-hal ini sangat bisa mengedukasi atau memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau menurut hemat saya di sini program rehab ini pastinya para Pasuruan people sudah mengerti. Udah gitu. kenal ya? Sudah kenal gitu Pak. Oke, ini tadi kita udah ngobrol selama hampir 20 menitan nih Pak. Kita Baik. akan lanjut lagi dengan Pak Dodit di sesi berikutnya.